Jadi kami percaya, kami mengimani bahwa pernah ada kitab sebelum diturunkan kitab Al-Quran, yaitu Injil, Taurat, Zabur. Di dalam Al-Quran disebutkan, nggak menceritakan isinya. Loh, mana Injil yang ada di dalam Al-Quran? Nggak menceritakan itu. Yang penting ada sebelum Al-Quran pernah ada. Nah, kemudian dikabarkan juga bahwa Al-Quran, Allah mengabarkan kepada umat muslim, terutama Rasulullah, itu bahwa kitab itu pernah dicampur tangan, ibaratnya diolah oleh ahli-ahli kitab. Maka ahli kitab itu bukan dari Arab, tapi dari Israel sana, dari Yahudi. Nah, itu yang dikabarkan cuman itu, bukan isinya. Kalau isinya ya bahasa Ibrani, bahasa Aramai. Itu, Bang. Jadi nggak usah menuntut nanti Injilnya mana kalau di dalam Al-Quran, Tauratnya mana kalau di dalam Al-Quran. Nggak begitu, nggak ada. Itu loh, Bang. Lanjut, Bang Bape mau tambahkan. Ya, barangkali mungkin yang dia tanya gitu, kenapa kok diturunkan di Arab gitu ya, Bang Iyas ya? Kenapa kok nggak di Israel gitu ya? Begini Bang, orang Abang kan mengakui bahwa cerita tentang Musa, cerita tentang Isa, ini kan tokoh-tokoh bangsa Yahudi, benar ya? Ini bukan tokoh bangsa Arab, ya toh? Kemudian saya sudah paham bahwa Al-Quran datang itu kan sebagai kitab penyempurna, karena kitab yang terdahulunya itu sudah ada campur tangan, artinya sudah tidak original lagi, ya kan? Sudah ada penambah-penambahan atau pengurangan, kira-kira seperti itulah. Karena itulah datang, ya kan? Karena itulah datanglah kitab yang memang benar-benar yang datang langsung dari Tuhan, seperti apa yang diinginkan Tuhan, bukan seperti Injil atau Taurat yang ada sekarang yang sudah dirubah-rubah. Kan kira-kira seperti itu ya, Bang ya, pemahaman iman Abang, benar kan? Iya, betul. Iya, oke. Tetapi ini saya mengikuti dulu keimanan orang Abang. Tetapi kan begitu kita mencerna ini, logika saya ya sebagai seorang Kristen, saya nggak mau berpihak, saya berusaha posisi saya di tengah dulu lah, saya netral dulu. Nggak apa-apa. Saya netral dulu lah. Tetapi kan izinkan saya menggunakan logika saya ya, Bagaimana Abang bisa menjelaskan? Ini orang Abang mengakui loh bahwa dalam kitab Abang mengakui bahwa memang ada kitab yang paling awal sebelum Al-Quran. Ada Injil, Taurat, dan Zabur. Dan kitab ini menceritakan dan ditulis. Jadi menceritakan tentang bangsa Yahudi, baik itu Musa, Isa, dan lainnya. Ini kan orang-orang Yahudi. Kemudian dituliskan Injil, Taurat, beda dengan 10 hukum Taurat ya. Kalau itu kan memang langsung Allah yang menuliskan di atas loh batu. Tetapi kan terkait dengan kitab para nabi maupun juga Injil ya, secara khusus kitab ini ya, kitab terakhir yang kami maksudnya yang menceritakan tentang Yesus juru selamat. Ini kan dituliskan oleh orang-orang Yahudi melalui penelusuran, kemudian melalui mereka sendiri yang melihat. Jadi bisa dibilang kitab-kitab Taurat maupun Injil dituliskan orang Yahudi karena kisah itu, perjalanan itu, hubungan mereka dengan Tuhannya memang ada di tanah Yahudi, di tanah Israel, kan seperti itu. Tetapi bagaimana ini ditolak oleh kitab orang Abang yang datang dari Al-Quran, menolak tulisan orang-orang Yahudi, padahal tentang cerita mereka loh, yang mereka menjadi saksi mata sendiri. Itu bagaimana menerimanya, bahwa Al-Quran lah yang benar. Silakan, udah. Ya, kan tadi Pampang udah bilang bahwa kitab-kitab mereka itu sudah dirubah-rubah kan gitu, ya kan? Ya itulah gitu loh yang ditolak dan yang diluruskan itu yang itu gitu loh. Itu kenapa Al-Quran itu ya membantah ya apa yang ditulis oleh mereka itu gitu loh. Kan Abang tadi udah bilang kan bahwa mereka sudah merubah-rubah itu gitu kan. Menyampaikan yang benar juga ada dan menyembunyikan yang benar juga ada gitu loh. Artinya sudah bercampur baur antara yang hak dan yang batil kan gitu. Nah, itu Al-Quran itu meluruskan semua itu gitu loh.
Itu loh kisahnya dari semua itu dirunut lagi kisahnya itu seperti ini loh gitu loh yang benernya itu dari Oke Bang, kalau Abang mengatakan bahwa karena kitab Ini yang sedikit, maaf ya, silakan. saya tambahkan sedikit. Gini Bang, Al-Quran itu emang turun di tanah Arab, tapi bukan berarti Al-Quran itu mau diturunkan hanya satu golongan atau kaum. Al-Quran itu diturunkan kepada semua umat manusia, bagi mereka yang bertakwa, beriman dan bertakwa, mentaati semua ketetapan dan hukum-hukum Allah itu, Tuhan itu sendiri. Sedangkan Injil, Taurat, Zabur itu hanya pada satu kaum, itu bedanya Bang, seperti itu. Dan kenapa diluruskan? Karena Islam meluruskan ajaran-ajaran kitab terdahulu, seperti di keyakinan Abang, katanya menggenapi 10 hukum Taurat. Pada kenyataannya tidak. Kan seperti itu. Dan ini, kita kan mengimani kitab-kitab terdahulu. Pertanyaannya, kitab-kitab terdahulu itu mana? Kan sudah benar Bang Peda bilang, disembunyikan. Karena nggak ada, sampai sekarang nggak ada kitab-kitab itu yang diturunkan kepada Musa. Dan benar kata Abang, bahwa itu ditulis untuk, iya karena kitab Injil, Taurat hanya pada satu kaum saja, yaitu Yahudi. Seperti itu Bang, itu bedanya. Oke, saya tambahin juga sedikit barangkali ini ya juga wawasan karena beliau ini Bang Iyas ini kan niatnya diskusi dan mencari ilmu. Adapun terima gak terima kan memang haknya beliau ya. Artinya gini, Ya. tadi yang seperti kami katakan di sini, Al-Quran itu hanya mengabarkan dan menjelaskan bahwa kitab terdahulu sudah diubah-ubah. Walaupun kami harus mengimani pernah ada kitab itu, ya namanya Taurat, Injil, Zabur ya. Tapi kita harus percaya, tapi tidak semuanya harus bisa dipercaya karena Al-Quran juga mengatakan bahwa kitab itu sudah diubah. Apakah yang diubah itu harus kami percaya karena itu bukan firman Tuhan? Kan begitu. Ada ayatnya di Al-Quran bahwa kitab terdahulu pernah dirubah-rubah. Nah, kemudian kalau Anda hanya meyakini bahwa kitab itu yang lebih valid itu penelitian. Nah, ini penelitian justru yang kami ragukan. Kecuali itu firman. Sementara penelitian itu kan melalui beberapa ibaratnya hadis ya. Kalau di dalam Islam itu hadis. Hadis itu mute dulu. Contoh misal di Islam itu dinamakan hadis itu sanadnya harus nyambung kepada tokoh yang dituju. Contoh misal gini, Rasulullah itu pernah begini, yang meriwayatkan orang ini itu ditanya benar nggak orang ini dari siapa? Dari orang itu ditanya lagi pernah nggak, benar nggak Rasulullah pernah begini, sampai tanya lagi sampai menuju benar-benar sampai ke Rasulullah. Bukan seperti coba Anda baca Lukas 1. Bukan seperti ini mental-mental ya. Lukas 1 ayat 1 sampai 3 aja kira-kira di situ udah jelas. Di situ kan ada kalimat Lukas yang meneliti kitab itu kok dianggap firman, padahal itu kan cuman peneliti. Gitu loh. Sedangkan Al-Quran seluruhnya itu kalimat itu firman Tuhan. Mana ada karangan manusia dan mana ada campur tangan dari manusia. Kira-kira seperti itu penjelasan kami. Barangkali Anda mau mengkoreksi Al-Quran boleh, nggak apa-apa. Lanjut. Ya, saya tanggapi Bang ya, begini. Memang kalau mau membedakan Alkitab dengan Al-Quran, itu memang beda ya dengan cara kehadirannya itu berbeda. Kalau Al-Quran kan itu kan diwahyukan Bang ya, langsung diberikan kepada Nabi Abang ya, Nabi Muhammad. Kemudian kalau Alkitab, di dalam juga banyak firman Tuhan.
Jadi jangan keliru dulu, jangan memandang bahwa Alkitab itu isinya semua firman Tuhan, ya enggak. Bahkan di kalangan Kristen juga banyak yang nggak memahami apa arti daripada Alkitab. Karena di dalam Alkitab itu juga kan banyak kisah-kisah para nabi. Makanya kan ada kitab para nabi, perjalanan cerita mereka, bagaimana hubungan kedekatan mereka dengan Allahnya. Sehingga melalui itu kita bisa melihat Tuhan itu seperti apa yang harus kita lakukan dari pelajaran kehidupan dari para nabi. Ada nabi-nabi juga yang sifat karakter bahkan menentang juga ketika Tuhan berfirman kepadanya. Nanti ada akibatnya. Jadi dari situlah kita bisa belajar. Teladan-teladan nabi itu yang bisa kita terapkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi kalau Alkitab, baik itu Taurat yang di dalamnya, jadi Alkitab ini kan kumpulan kitab-kitab. Ada Taurat, kemudian ada Zabur atau Mazmur, kemudian ada kitab para nabi dan Injil. Itu memang itu tulisan. Kenapa? Karena perjalanan, contohnya ya, seperti Taurat. Taurat itu kan Musa yang menuliskan. Maka dia menuliskanlah bagaimana pengalaman hidup dia. Begitu juga cerita yang diperoleh dia ya, turun temurun. Kan itu yang dituliskan, dan jadilah kitab itu, kitab Taurat. Begitu juga dengan Injil. Orang-orang yang hidup bersama dengan Yesus di masa itu, para murid, para pengikut-pengikutnya, atau orang-orang yang kepercayaan dari para rasul yang diizinkan untuk menuliskan. Tetapi kan para rasul, orang yang hidup dengan Yesus di saat itu kan mereka yang menceritakan dan menuliskan, jadilah kitab. Jadi kalau mau dibilang Injil ya, kalau mau disamakan, kenapa harusnya Injil itu kalau memang dia kitab suci ya datang langsung dari surga, diturunkan dikasih ke siapa? Ya enggak, karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri, firman yang hidup. Bukan begitu Bang, nanti terlalu melebar. Jadi sekarang jangan dulu bahas bahwa Yesus itu Allah sendiri, jangan ke situ. Nanti enggak, maksud saya Bang, tadi kan karena Abang kan ada mempertentangkan kalau Alkitab itu kan hasil penelitian orang dan segala macam. Memang itu yang saya mau tanggapi. Memang Injil ya, saya ambil satu kitab lah ya, Injil maupun juga ya contohnya kitab Matius, Markus, Lukas. Ini kan memang benar-benar jangan dikatakan penelitian berarti bisa benar. Enggak seperti itu. Karena yang menuliskan ataupun yang menceritakan untuk dituliskan, orang-orang yang hidup di masa itu, mereka membuatnya dalam satu kitab. Jadi memang nggak mungkin dong turun dari surga. Tadi Abang ya, kan itu orang pilihan ya Bang, kan dipilih sama Tuhan tuh orang-orang itu. Iya, mereka ini kan orang-orang pilihan. Dan kenapa nggak harus turun dari surga? Siapa yang memilih Lukas, Bang? Kemudian bagaimana? siapa yang memilih Lukas? Siapa yang memilih Markus? Sebagai orang-orang pilihan itu siapa yang memilih? Ya kalau ke-12 murid, kecuali Yudas Iskariot yang sudah mati, kemudian diganti oleh Matias. Ya kalau Matias memang mereka kan berdoa kepada Tuhan, iman kami, setiap orang yang sudah dituntun dalam Roh Kudus, maka itu adalah perkataan Tuhan. Nah sekarang pertanyaan saya kepada Abang, jawab singkat saja. Murid Yesus itu kan ada 11 murid, yang satu 12 murid, yang satu itu kan pengkhianat. Anggap saja bukan murid. Lalu yang ke-11 murid ini apakah kitabnya ada atau enggak? Contoh misal Filipus, Thomas, ya kan? Itu Barnabas, Maria, itu Injil-Injilan di mana itu? Begini Bang, enggak semua, makanya dikatakan bahwa setiap orang punya karunia masing-masing. Ada karunia yang mengajar, ya seperti itu juga para murid. Mereka enggak semua diberikan karunia untuk menuliskan, untuk membuatkan menjadi satu kitab suci. Enggak semua mereka diperkenankan. Bahkan ada juga yang bukan murid kan. Ya contohnya seperti Paulus. Malah surat-surat Paulus lah yang lebih banyak ya untuk menyampaikan tentang ketuhanan Yesus di Alkitab. Artinya ini jadi ketemu ini ujung-ujungnya pembuat Tuhan. Jadi ini kan gitu. Itu lain lagi nanti temanya Bang. Mungkin kan, singkatnya Anda kan banyak. Sudah mengarah ke Paulus Anda sudah mengarah ke Paulus yang ujung-ujungnya di situ menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu yang membuatnya siapa, kan jadi begitu akhirnya. Karena begini, surat-surat Paulus itu mengabarkan ketuhanan Yesus. Betul nggak? Begini Bang,
Nanti kita bisa buka tema yang baru, tapi kita selesaikan dulu ini 15 menit. Saya janji kalau memang sepakat. Filipus yang di kanon gimana? Injil Filipus yang di kanon. Injil Filipus. Iya banyak, Injil Filipus, Thomas, Begini Bang, Barnabas, kalau Maria itu terkait, ada Injilnya ya, itu. Oke. Kalau terkait dengan kitab-kitab yang tidak terkanon di Alkitab yang sudah kami gunakan, begini Bang. Contohnya ya, ada kitab Barnabas ya. Tapi Yesus juga sudah mengatakan kan, akan ada pengajaran-pengajaran nabi-nabi palsu. Begini, kalaupun seandainya ada 2-3 kitab yang tidak masuk, ini pembelaan dari kami ya, dan memang itu adalah kebenaran. Itu tidak akan mengurangi keimanan kami, karena ada lebih dari 5 kitab, ada lebih daripada kitab yang menjadi saksi. Yang menjadi saksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada Yakobus, ada Petrus. Sebentar Yas. Kita tidak sedang membahas iman di sini. Kita sedang membahas kitab kamu yang dari 11 murid, mengapa ada dikanonisasi hingga dihadirkan hanya 4. Itu yang kita bahas, bukan soal iman Anda. Silakan Anda beriman kemana saja, nggak masalah. Ya, Kan kita yang dasarnya ini mau memecahkan problem Injil yang lain kemana gitu. Iya, Injil yang mana menurut Abang yang menjadi permasalahan tidak masuk dalam Alkitab? Coba. Iya, karena gini, kenapa Lukas yang bukan muridnya jadi kitab membuat tulisan atau penelitian menjadikan kitab, di situ disebutnya firman, sementara yang diajarkan Yesus kepada muridnya yang jelas-jelas tertulis di dalam kitabnya nggak diakui. Itu permasalahannya. Lalu Anda membawa nama Paulus. Paulus ini siapa ya, terus dia menuliskan terbanyak daripada begini Bang. kitab. Terkait dengan Kemudian Lukas, saya mengabarkan Tuhan Yesus, Anda percaya begitu saja. Begini, sesuai dengan pengajaran Lukas. Yesus. Silahkan. Terkait dengan Lukas, itu tidak mengurangi kebenaran sekalipun Lukas bukan salah satu dari para murid. Tetapi Lukas ini, dia ini kan anak rohani, orang yang hidup di dalam perjalanan daripada para rasul juga. Jadi, yang menceritakan itu bukan lagi dari buah pikirannya Lukas, tapi yang menceritakan ini adalah murid juga, murid daripada Tuhan Yesus yang hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia hanya disuruh untuk menuliskannya. Jangan asumsi, Pak. Jangan asumsi. Jangan asumsi, memang seperti itu kebenarannya. Abang bisa membuktikan kitab daripada yang ada di Lukas itu akan sama dengan yang dituliskan dengan Matius, Markus, dan lainnya. Begitu juga dengan kesaksian Paulus. Cuma orang abang kan nggak mau menerima tentang kesaksian Paulus. Abang anggap bahwa sekarang Paulus gini, yang menjadikan Tuhan, yang menjadikan Tuhan. Sekarang gini, kalau Anda menganggap sama di Lukas 2 nomor 11. Ini kalau Anda menganggap sama loh. Telah lahir juru selamat Tuhan. Bang, yang tadi dulu lah kita rampungkan. Iya, kan katanya sama. Ini saya pelan biar Anda. Bukan, tadi belum rampung, kita rampungkan dulu. Sejarah gitu. Tapi Anda mengatakan sama kan? Nanti akan kita rampungkan dulu tadi. Yang tadi dulu kita rampungkan kalau boleh, supaya jangan loncat-loncat. Yang dirampungkan yang mana maksudnya? Tentang firman terkait dengan ini kan mencari kebenaran antara Al-Qur'an dan Alkitab. Jadi sejarahnya ini kan yang coba kita bahas, kita diskusikan. Oke. Makanya saya tadi tanya begini Bang. Tadi kan Abang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab penyempurna. Di sini saya bukan mau mencari-cari kesalahan ya, tapi di sini izinkan saya membawa logika saya. Dikatakan menyempurnakan, ya kan? Menyempurnakan. Oke. Ketika saya misalnya berdiskusi dengan Abang bahwa kami mengatakan ini boleh ya, sah-sah saja ya, bahwa kitab Anda nggak benar di mata saya ya, di mata orang Kristen, dan kitab kami nggak benar di mata Abang ya kan, agama Islam ya kan, sah-sah saja itu ya. Oke, jadi ketika kami mengatakan bahwa kitabmu nggak benar, maka kami tunjukkan kitabnya. Ini Alkitab kan, kami tunjukkan ini Injil. Dalam pengajaran Yesus bahwa tidak boleh bercerai ya kan, tetapi dalam pengajaran Abang itu boleh, bahkan beristri lebih dari satu, itu sah-sah. Tetapi kan ketika kami melakukan pembelaan, berarti yang ini yang bertentangannya, makanya dikatakan bahwa kitab Anda
tidak benar di mata orang Kristen. Di Sekarang mana Bang? Kalau Anda kan narasi liar jadinya itu. Pengajaran Yesus di mana itu yang seperti itu? yang mana? Kita mana coba pengajaran Yesus itu, yang penting jangan pengajaran Paulus loh. Yesus yang berkata seperti itu di mana? Biar Begini kita paham. Bang, begini. Kalian Bang tidak boleh pakai keimanan kalian mengukur keimanan kami. Ya enggak, kan Anda mengatakan sebentar, Anda mengatakan bahwa dengar dulu, izinkan dulu 1 menit saja. Ketika Anda mengatakan bahwa Paulus itu sesat pengajarannya, sementara dalam keimanan kami setiap orang yang dituntun dalam Roh Kudus, dan Paulus ketika dia dibaptis oleh Ananias, dia sudah mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus itu roh Tuhan. Jadi nggak boleh Anda mengatakan Bang, bahwa sementara ini iman Anda tentang Roh Kudus jangan ini. Soalnya nggak bisa dibuktikan secara ilmiah juga. Roh Kudus itu apa? Anda nggak tahu Roh Kudus juga. Hanya ngomong-ngomong saja. Buktikan secara ilmiah Roh Kudus apa itu. Kan gitu jadinya. Kalau Anda tidak mengizinkan doktrin dan keimanan dalam diskusi, ini ya berarti doktrin kita nggak perlu masalahnya. diskusi. Bukan begitu. Bukan Oke, begitu, sekarang saya mau Bang. tanya, Bang. Anda kan Oke. bicara logika bukan doktrin tadi. Kalau Anda membawa doktrin susah. Oke, sekarang saya mau tanya denganmu, bagaimana orang bisa percaya terhadap kitab Anda sementara tidak ada yang menyaksikan ketika turunnya Alkitab Al-Quran diberikan kepada Nabi Abang, coba. Secara logis coba. Ingat ya, kebenaran di dunia itu bisa diterima kalau ada 2-3 orang saksi. Betul, Anda pintar Terus, sekali. bagaimana? Jawab Tetapi itu tenang kan- saja. Iya, Silakan. sabar. Yang mana? Yang firman yang mana? Wahyu yang mana? Yang harus ada saksinya. Ya pokoknya kitab Abang. Kan yang menerima kan Nah. hanya 1 orang kan? Kamu kan akan mengatakan bahwa Rasulullah pernah menerima wahyu di Gua Hiro. Menurut orang Kristen harus ada saksinya biar jelas, kan begitu. Paham Ya nggak? memang iya. Ya oke, saya jelasin. Bang, jangankan Anda sebagai orang kafir, sedangkan Rasulullah sendiri pun sempat tidak percaya pada saat itu. Kenapa? Rasulullah sedang melamun, duduk karena apa? Melihat banyak orang-orang di sekitarnya berperilaku yang tidak dia sukailah, aneh, menyembah berhala, menyajikan apa itu sesajen dan lain sebagainya. Rasulullah itu sedang duduk termenung, kemudian ada yang mendekap Rasulullah, bacalah, dengan bahasa Indonesia ya, bacalah, dekat semakin erat, bacalah. Rasulullah sempat gak percaya itu, siapa ini yang mendekapku. Kemudian Rasulullah langsung langsung itu dibacakan ikrok sampai 3 kali, kemudian dilanjutkan ikrok bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Kemudian orang itu keluar menghilang. Yang Rasulullah takutkan, Rasulullah heran pada saat itu, kenapa ada orang datang tanpa sepengetahuan kemudian mendekap. Ketakutan, menggigil, lalu pulang. Kemudian ngomong sama istrinya pada saat itu, kemudian dia menggigil ketakutan, dan istrinya kebetulan adalah keponakannya Warakah bin Naufal. Nah, Warakah bin Naufal ini seorang pendeta, seorang Kristen lah, katakanlah seperti itu, pembaca kitab Taurat, kitab Injil. Lalu bercerita tentang kejadian itu kepada Warakah bin Naufal. Jawab Warakah bin Naufal. Warakah bukan Kristen, Bang, Nasrani beda. Nasrani ya. Beda Kristen sama Nasrani, nanti takutnya nanti. Iya, ya betul. Maksudnya pembaca kitab-kitab sebelum Al-Quran itu. Dulu di sana itu kalau orang Arab itu menganggap itu kan Nasrani. Bahkan Al-Quran juga kan nggak ada Kristen di situ, Nasrani atau Nasoro. Nah, kemudian Warakah bin Naufal itu mengatakan, oh ini seperti dulu waktu Musa, seperti ini juga. Nah, lalu beliau mengatakan, ini pasti kalau seandainya, sebentar. Potong dulu Bang.
dulu Musa bagaimana? Menggigil juga ketakutan waktu terima. Loh, itu kan urusannya Taurat. Anda sama Waraka bin Nawfal nanti. Ini kan Anda kan sedang bertanya, saya jawab. Loh, ini ceritanya nanti seperti Musa, lama-lama orang ini akan terusir, akan disakiti, pokoknya dimusuhi dan lain sebagainya. Begitu juga dengan Nabi Isa. Bukan kejadiannya sama, Bang. Makanya cerita itu harus didengar, jangan potong-potong ya. Nah, kemudian memang di situ pada saat itu nggak ada saksinya, tapi kami umat Muslim meyakini bahwa itu saksinya adalah malaikat dan Allah itu sendiri. Karena apa? Yang menyampaikan itu malaikat, tapi firman itu atau wahyu itu dari Allah. Begitu, Bang. Kemudian kalau Anda lanjut bertanya, adakah malaikat itu pernah disaksikan? Pernah. Sahabat-sahabat pernah menyaksikan itu malaikat. Akan tetapi sahabat tidak tahu, setelah dia pergi baru dikasih tahu. Ketika Rasulullah sedang duduk di bawah pohon bersama sahabat-sahabatnya sedang mengkaji firman Tuhan yang diberikan kepadanya, lalu datanglah seorang tampan yang putih bersih, pakaiannya bersih, seolah tidak dalam perjalanan jauh, kemudian duduk di depan Rasulullah, menepuk paha Rasulullah. Apa kata mereka? Bagaimana dengan ajaran agamamu, Islam? Hanya kamu yang lebih tahu. Bagaimana dengan surga? Kamu yang lebih tahu. Bagaimana dengan neraka? Kamu yang lebih tahu. Bagaimana dengan kiamat? Kamu yang lebih tahu, kata Rasulullah. Lalu malaikat pergi dengan tersenyum. Kemudian tanyalah sahabatnya, wahai Rasulullah, siapa orang itu? Kelihatannya orang itu sangat asing, tapi tidak keadaan kotor, seolah tidak dalam perjalanan jauh. Mereka mukanya bersih. Siapa itu? Dia adalah Jibril. Lalu sahabatnya mengejarnya, tidak akan kena, soalnya beliau itu adalah malaikat. Itu kalau Anda pengen tahu saksi bahwa pernah bertemu dengan malaikat itu, yaitu sahabat-sahabatnya. Semua itu kenapa sejazirah Arab, bahkan hampir separuh dunia percaya dengan Rasulullah. Bahkan Anda boleh ketik siapa orang yang terpengaruh di dunia ini. Tidak lain hanyalah Rasulullah. Silahkan kamu cari di data orang yang paling terpengaruh di dunia selama ada di dunia ini. Nggak ada di situ Paulus, nggak ada. Ada yang paling nomor satu adalah Nabi Muhammad. Itu silahkan. Mungkin Bang Bape atau yang lain lagi. Ya, saya tambahin sedikit ya. Sedikit aja. Ini Bang, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad itu dia melalui pewahyuan. Abang kan tadi bertanya mengenai saksi, siapa saksinya? Jadi saya bertanya balik, apakah Abang Yas ini tahu apa arti itu wahyu? Bagaimana, Bang? Monitor Assalamualaikum Al-Quran warahmatullahi itu diturunkan wabarakatuh. kepada Nabi Muhammad SAW itu beriman melalui pewahyuan. Moderator. Assalamualaikum Pewahyuan itu, warahmatullahi wabarakatuh. wahyu itu Waalaikumsalam tanpa harus melalui warahmatullahi saksi. wabarakatuh. Salam. Abangku, seperti itu Abang. Kalau Anda mau mencari siapa saksinya, bagaimana di kitab Anda menyatakan Tuhan berfirman dalam hati, siapa saksinya, siapa yang melihat, siapa yang mendengar, kan seperti itu. Ya namanya wahyu Bang, tanpa perlu ada saksi. Makanya Anda bertanya harus pahami dulu apa pertanyaan Anda. Anda belum mengerti apa artinya wahyu, Anda sudah bertanya. Nah, silakan yang lain. Host, monitor host. Silakan Bang, ada apa Bang? Kan silakan. Ini Bang, kalau bisa berdiskusi dengan data Bang, apalagi si Oten-Oten ini diperbesar gini, silakan tunjukkan data gitu. Jadi biar ada bisa mengedukasi. Kalau memang tidak bisa menunjukkan data, ngapain diperbesar begini? Iya Bang, ini ada kesalahan teknis, nggak bisa saya memperbesar dan memperkecil. Ya, kalau memang dia mau diperbesar, silakan kalau bisa sebisa mungkin tunjukkan data. Ya, ya Gitu. Bang. Ya. Karena Silas Medan ini udah biasa saya lihat.
dia hanya cuman modal congor, tidak bisa menunjukkan data. Ya bang, ya. Ya. Ros, kenapa itu nggak bisa saya membesarkannya, Ros? Nggak tahu. Saya Ya, bisa ini, kasih saya kawan bisa. dia Bang muslim Teh untuk menjadi bisa. moderator. Bang Pela dulu. Apabila dia Oke. mau diperbesar, dia disuruh tunjukkan data. Jadi jangan hanya cuman sekedar modal congor. Masih Bang. moderator. Ya, moderator kasih moderator ke saudara-saudara yang muslim. Ya, Kalau Bos. ada moderator Ya, banyak. udah. Walaupun berdiskusi, Itu udah di- buka data. Begini, kamu baru datang. Data apa yang mau dibuka? Ini tema diskusinya tadi. Bagaimana untuk mempercayai kitab Anda? Coba Nah, buka logika. berdiskusi kan buka berdasarkan data begini maksud saya. Terus data apa yang mau ya, itu kan ada ditunjukkan? data ditunjukkan, itu yang dibaca. Jadi kita tidak ada unsur penistaan agama, memang bicara Terus dua arah, untuk diskusi dua Iya. arah dan pakai data. Ini Coba Mas bukan- Medan, Anda kan Kristen, Anda baca dulu ini coba. Tunggu dulu, kamu masuk-masuk, kau sudah mengkritik orang, kau nggak tahu pembahasannya apa. Data apa yang mau dibuka? Ini berbicara tentang sejarah kitab suci. Ya, Baik, udah dulu. Selesaikan dulu poinnya Data tadi. apa yang mau dibuka? Iya, ini jangan Kecuali keluar dari kalau tema ya. membahas. Kecuali Tunggu, kalau tunggu. saya Ini kalau tadi saya sudah mau membahas ketemu surat-surat poinnya. yang ada pada Dia min- Al-Quran, maka perlu data. Ini tidak ada buka ayat-ayat kok. Ya, Bang Terus Lasmis. data apa? Bang Las, kami sudah jawab pertanyaan Anda mengenai saksi. Siapa saksinya? Sekarang tunjukkan siapa saksinya. Tuhan berfirman dalam mati itu, dalam Kejadian 8 ayat 12. Cepat. Iya, ini yang Jawab. di layar ini bukan konteks diskusi ya, bukan pembahasan. Nanti pindah lagi jadinya pembahasannya. Ya lanjut. Hanya sekedar mencontohkan apa host. Saya mencoba mencontohkan. iya, Bang. Jadi Iya, Bang. tidak hanya sekedar modal congor. Ya bang. Ya. Bukan Ya, nanti kalau itu aja butuh saya data ingatkan. saya minta bantuan Anda nggak apa-apa. Jadi kami udah paham itu, Bang. Silakan Mas Bang Las. Jawab, Bang. Apa itu? Pertanyaan saya tadi, siapa yang mendengar atau melihat Tuhan berfirman dalam hati? Silakan. Ya. Jadi para penulis-penulis kitab suci ini kan kalau di dalam- Bang, minta waktu bentar. Emang kenapa kalau digedein nggak buka data? Salah. Kadang kan kita bingung siapa yang ngomong gitu loh. Ya asal nggak menghujat sih nggak apa-apa sih menurut saya. Iya. Bagaimana? Kalau udah menghujat sih jangankan kok digedein, dikek Iya, ya. Dua, makanya iya. makanya dari tadi kami santai di sini kan beliau sepanjang diskusi kan nggak ada hujatan. Ya memang beda-beda Iya. Bang. Kita ini teman-teman itu beda-beda Adapun memang. pengertian beliau beda, wong kita memang beda. Cuman kan kita ranahnya tetap diskusi. Asal nggak ada hujat menghujat itu. Betul, betul. Coba lihat pengaturan moderatorku, host. Udah dibiruin semua kok. Udah itu, udah itu. Nggak Coba bisa aku turun, besarkan, ha. turun Coba dulu, turun coba. dulu. Udah nanti saya besarkan, kalau ada yang mau dibesarkan saya besarkan. Iya tuh ada Bang Udah, Pe sama lanjut, Bang Musa. lanjut. Coba diupdate, coba mungkin teknologinya belum diupdate lagi. Iya bang. Lanjut. Duh kok verbos? Kaget saya verbos gedein. Ya, tadi gini, Ini paling ada naik nih yang gedein pertanyaan, naik ini. ada Aduh, pertanyaan emang siapa dasarnya yang ini. bersaksi ketika ada Tuhan berfirman dalam hati. Beliau malah menjawabnya bahwa orang yang menulis itu dikaruniai apa dan lain sebagainya. Nah, Anda percaya saja, bagaimana dengan kami, kan begitu? Bagaimana dengan kami ketika kami mempercayai bahwa Rasulullah menerima firman dari Tuhan, lalu dihafalkan diberikan kepada sahabat-sahabatnya untuk menghafal, kemudian menulis firman itu. Nah, sedangkan Anda coba tolong jelaskan, Paulus menulis beberapa kitab, ada 14 kitab, itu di dalam bilik menulisnya, itu siapa yang menyaksikan? Kan gitu. Firman apa yang dia dapatkan? Begitu. Nanti Rasanya kalau untuk mengenai saksi rasanya udah selesai lah ya. ya, Jadi yang dia tanyakan itu ya
menampol balik pada ini dia itu. Pada kitabnya selesai, sendiri ya? di kejadian di Justru tadi pertama sekali yang mempertanyakan tentang kebenaran kitab kami yang harus ada saksinya itu tadi kan orang abang yang duluan. Makanya saya bilang, saya singgung lah. Kalau Anda mau Siapa yang berbicara, nanyain bang? Kayaknya nggak ada deh. tadi kan berbicara tentang bagaimana untuk menunjukkan kebenaran daripada Alkitab, karena itu penelitian kan seperti itu. Bukan masalah saksi di situ. Itu tuh masalah keabsahan dari data penelitian itu loh, benar tidaknya itu loh. Ya kan Bukan sama saksi. juga. Iya, Bukan bagi kita itu keabsahan suatu kebenaran itu harus ada saksinya 2-3 orang kan. Baru itu bisa dikatakan Loh, kalau balik ke pernyataan situ seseorang itu nanti benar. nampol ke abang loh gitu loh. Ya, kalau kami bang di Islam Al-Quran itu diwahyukan, paham nggak arti wahyu? Apa itu wahyu? Apakah perlu saksi apa tidak? Itu tidak harus dipahami terlebih dahulu. Saya paham, makanya saya Diwahyukan, wahyu bilang, itu apa sih? dengar. Tadi teman Anda tadi yang tidak boleh membawa iman dalam diskusi ini, kan itu tadi yang dikatakan tadi terakhir. Oh, kalau bicara iman ya. Terus kalau kita diskusi, kalau kita nggak berbicara tentang doktrin maupun juga iman, terus kita mau bawa apa coba? Tadi Anda kan menunjukkan ke kitab Anda, kebenaran kitab ada, ya, tentang firman-firman di dalam kitab Anda. Lalu kami menanyakan bagaimana tentang Lukas, Markus, Paulus. Oke, Itu Bang. firman dari mana? Anda mengatakan langsung serang balik kami tentang saksi yang diberikan kepada Rasulullah. Nah, Anda ditanya wahyu itu apa, Anda bingung. Loh, ya kalau wahyu itu kan yang diturunkan langsung dari Tuhan kan? Kan itu wahyu. Saksinya siapa? Jangan abang bilang bingung, Dari tadi Ya, abang saksinya siapa Tanya, coba? Bang, gini, Sorry, saya mana? tanyakan pengertian wahyu itu apa? Supaya Anda tidak bertanya lagi. Jika Anda sudah paham pengertian dari wahyu, kata wahyu itu, Anda tidak akan bertanya. Kan seperti itu. Makanya saya tanya balik, bagaimana di kitab mana di Kejadian 8 ayat 21 bahwa Tuhan berfirman dalam hati, kan seperti itu. Yang saksinya makanya- kita melihat. Makanya tadi kan saya kan sudah jawab, di dalam keimanan Kristen, setiap orang yang dikaruniai oleh Roh Kudus, maka dia akan diberikan hikmat yang dari Tuhan. Kalaupun dia menulis, maka ya tulisannya itu kan hikmat dari Tuhan. Itulah Iya. alkitabiahnya. Anda Kalau mau terima Rasul, atau enggak? sekarang logika gini, Dengar kalau dulu kita mau Bang, beradu akal berbicara ya. Roh Kudus tadi kan yang Anda tolak. Oh, kalau kita mau berbicara iman, Gini, Bang. lah. Makanya saya tanya Gini, Bang. terus Bentar, Bang Ansur. Gini Bang Lat, orang berbisik saja. Orang berbisik, apakah Anda mendengarkan? Apalagi orang yang berkata dalam hati. Itu kan logikanya. Logis gak ayat ini? Tuhan berfirman dalam hati. Siapa yang melihat, siapa yang mendengar? Jangan kan berkata dalam hati, orang berbisik saja. Orang tidak bisa dengar, Bang. Logislah berpikir. Ya, silakan Bang Ansur. Ya, jadi gini, kalau Rasulullah itu misalnya dalam keadaan mimpi, menerima wahyu kan dalam mimpi tuh. Ketika mimpi itu tidak cuma satu kali, sampai 3 kali baru Rasulullah percaya, oh ini benar-benar firman Allah. Tidak serta-merta begitu mimpi terus, wah dapat firman Allah lagi, nggak begitu. Kenapa ketika setelah 3 kali baru ada peneguran? Kenapa kamu seolah tidak menganggap mimpi itu dari kami? Kemudian sampai 3 kali baru, oh enggak, ini berarti firman Tuhan, karena malaikat pun konfirmasi datang. Itu firman Tuhan yang datang melalui mimpi. Begitu. Enggak ujar-ujar Theophilus yang mulia, kemudian pernah terjadi kejadian dan lain sebagainya. Nah itu, aduh, kita mau dapat kebenaran dari mana? Orang ratusan tahun baru diteliti. Coba bayangkan, kok itu dijadikan firman? Ini baru konyol namanya. Lanjut, Makanya Bang saya Bape, bilang dari tadi, tadi Bang, begini, nggak ada Bang. kesempatan ngomong beliau. Makanya- Mohon maaf, Bang. Makanya tadi saya katakan, perbedaan kitab Anda dengan kitab kami. Kalau kitab kami,
Allah yang disembah oleh bangsa Israel itu pernah langsung bertemu dengan umatnya. Kemudian mereka menuliskan. Jadi kitab itu nggak dituliskan dari Allah langsung karena dia langsung yang berkomunikasi dengan nabinya, umatnya. Kemudian dia menuliskannya itulah. Jadi firman yang sudah pernah mereka dengar secara langsung itu yang mereka tuliskan. Artinya mereka abadikan sehingga generasi-generasi yang selanjutnya mereka tahu bahwa ini Tuhan Allah yang benar, pencipta langit dan bumi yang memang sudah pernah langsung berkomunikasi dengan nenek moyang mereka. Sedangkan kitab Abang, makanya tadi saya katakan kalau kitab Abang itu kan yang diwahyukan. Dan tadi kita kan nggak kan sepakat kan? Tadi kita sudah sepakat bahwa di dalam keyakinan saya kitab Anda lah yang palsu. Di dalam keimanan Anda kitab kami lah yang palsu. Dan itulah kita tadi diskusikan, ya kan? Diskusikan apa yang ada keraguan dalam diri Anda, apa yang ada dalam keraguan dalam diri saya, itu yang kita bahas. Iya kan? Kan seperti itu tadi. Nah, Tapi oke. masuk orang baru, ada Tentang masuk orang keraguan, baru. Bang. Tentang keraguan kita kan sama-sama meragukan kitabnya masing-masing. Kitab saya meragukan kitab Anda meragukan kitab Ya, saya kan melakukan gitu. kitab Anda. Itulah yang makanya Ya, kan. apa yang kita makanya- ragukan? Nah, tentu kita cari isinya yang kita ragukan, maka kita masuk ke dalamnya. Makanya kan Gitu, kita mulai Bang. dari tadi sejarah kan. Tapi kan maksud saya diskusi ini sedikit terganggu ketika ada orang yang baru masuk di Komal ini belum tahu dengan apa ya dengan nggak usah statement- dibahas yang Kalau nggak itu. tahu lebih baik tutup mulutmu, kau dengar dulu. Nggak usah Seperti dibahas. itu. Lanjut saja ke Ya, udah, ke dalam udah bang. kitab. Itulah bedanya Al-Quran dengan kitab Anda. Kalau kita di Al-Quran, zalikal kitab, tidak ada keraguan-raguan lagi bagi kami untuk Al-Quran itu. Ini bukan Seperti itu, mau Bang. apapun yang kau keluarkan pernyataanmu tadi, seperti itu juga lah keimanan saya terhadap kitab saya. Tetapi kita hari ini diskusi ini, kita coba Nah, sekarang mencari. saya meragukan kitab Anda. Dan saya meragukan dan sebaliknya. iya, paham. Yang mana yang Anda ragukan? Pertanyakan Oke. kepada saya. Yang mana saya ragukan? Saya pertanyakan. Saya kitab- pertanyakan. Makanya saya Aduh. tadi mulai. Makanya saya mulai dari tadi awalnya itu bahwa yang saya tahu dan Abang setuju kan bahwa Al-Quran Sudah. Oke, Saya oke, kan oke. mau Bang. bertanya isinya. Bentar, Bang. Oke, siap. Bentar. Oke. Jadi kita sudah mengerucut diskusinya ya. Masing-masing meragukan kitab orang lain gitu ya. Nah, itu sekarang yang dibahas itu masing-masing apa dasarnya meragukan kitab orang lain itu. Nanti silakan dari Bang Ian dulu atau Bang Bang Ansor dulu, silakan disepakati siapa dulu yang mau bertanya. Ya, tadi saya awal itu Bang silakan saya, Ian dulu Bang. ya. Jadi, Oke. Yuk, lanjut. Oke, jadi saya lanjut. Ini karena ada orang baru, siapa tahu bisa bantu menjawab juga. Seperti ini. Yang tadi kita lewat dulu lah ya, tapi ini kelanjutannya ini. Oke, kemudian contohnya seperti ini. Oh, minta maaf. Tadi kan singkat cerita bahwa Abang tadi setuju bahwa di dalam kitab Abang itu memang banyak menceritakan tentang tokoh-tokoh orang Yahudi seperti Isa, Musa, ya tahu begitu juga dengan Raja Daud dan juga yang lainnya. Makanya tadi saya tanyakan, beri saya pencerahan bagaimana kitab Anda yang datang dari Arab menceritakan tentang orang Yahudi tetapi menganggap tulisan-tulisan mereka itu sudah diubah-ubah, kan begitu, terkait dengan Injil, Taurat maupun juga dengan Zabur. Padahal mereka yang menuliskan sebagai orang Yahudi, mereka yang menjadi saksi, tetapi yang menolak, yang menyatakan yang benar itu datangnya dari tanah Arab, ya kan? Tadi Abang sudah jawab masalah saya mau terima atau enggak terima. Oke, sekarang kelanjutannya saya mau tanyakan contohnya seperti hal bersunat, ya kan? Itu kan tidak ada dalam kitab Al-Quran, katanya penyempurna. Tetapi yang saya dengar, tolong nanti Abang klarifikasi, yang saya dengar tentang hal bersunat itu mengikuti teladan daripada Abraham atau Ibrahim. Beberapa hari yang lalu juga saya sudah pernah diskusikan itu. Sekarang itu benar nggak kira-kira Bang? Supaya saya nanti bisa
lanjutkan pertanyaan saya. Satu-satu Bang nanyanya, nanti habis itu giliran Bang ini nanya ya. Dijawab terus nanya. Iya, iya. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan Rasulullah bersunat, tapi dijelaskan mengikuti milah Ibrahim. Apa itu milah Ibrahim? Mengikuti ajaran Nabi Ibrahim atau bapaknya para nabi. Karena mereka dianggap nenek moyangnya sebagai orang yang dipilih untuk menjadi seorang pemimpin lah pada saat itu. Dia juga pernah menaklukkan Raja Namrud ya, Nabi Abraham itu. Dia juga pernah mempunyai kaum pada saat itu juga. Lalu dia orang yang baik, dia disunat pada umur 80 tahun, kemudian disuruh mengikuti apa yang diajarkan, termasuk berkurban, termasuk melakukan hal yang baik. Karena beliau itu kalau misalnya gini, Nabi Ibrahim itu kalau mau makan, malah sembunyi ya, mute ya. Dengar nggak itu kalau begitu? Dengar, masih dengar dia. Saya dengar Bang. Oke. Nabi Abraham itu kalau mau makan saja tidak langsung makan, Bang. Keluar dulu, lihat ada orang nggak di luar. Karena apa? Beliau itu orang yang baik, berperilaku baik terhadap orang lain. Hanya satu yang dimusuhi itu memang tidak percaya dengan patung-patung atau sesembahan selain Tuhan. Itu sehingga nabi-nabi berikutnya, anak cucunya Nabi Ibrahim disuruh mengikuti tauhidnya Nabi Ibrahim, termasuk sunat ya, termasuk kurban. Kami semua umat muslim ikut milahnya Ibrahim. Lah kalau Anda menanyakan Nabi Muhammad sunat di dalam Al-Quran, memang nggak ada, tapi milahnya mengikuti ada penjelasannya. Nanti di dalam hadis, silahkan kamu cari di hadis. Itu loh, ada 3 pendapat ulama yang mengatakan Rasulullah itu disunat dalam keadaan masih baru lahir sudah disunat. Ada pendapat lain mengatakan bahwa beliau itu disunat ketika dibelah dadanya. Ada lagi lupa saya. Tapi ketiganya itu nggak ada yang berbeda. Tujuannya satu, yaitu sunat. Itu jelas dari kami Muslim. Mungkin saya akan bertanya atau ada yang menambahkan dulu. Mungkin Bang Pape atau Bang yang lain ditambahkan dulu. Nggak apa-apa, langsung tanya juga nggak apa-apa gitu. Nah, pertanyaan saya ini langsung saja karena ini jawaban saya sudah saya jelaskan. Nah, saya mau bertanya, di dalam kitab Lukas itu dikatakan Tuhan itu telah lahir Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus di kota Daud. Tuhan itu, Bang. Bang, saya nggak lebih baik saya tanggapi dulu, baru nanti Bang bertanya. Oke, mau ditanggapi dulu boleh. Oke. Jangan langsung tanya lagi, silahkan kalau Anda mau menanggapi, boleh. Iya, tadi kan Abang katakan, ini Bang ya, kita jangan seperti di komal-komal lain lah ya. Artinya ada beberapa komal juga kan di situ saling menghujat ya kan. Di sini kita kan anggap ya memang kita benar-benar mau menambah wawasan saja. Kemudian kalaupun ya tidak berhasil untuk mencerdaskan saya tidak berhasil mencerdaskan Abang, paling tidak kan kita mencerdaskan yang ada di komal ini yang lain. Jadi jangan ada pemikiran-pemikiran yang negatif dulu. Oke, saya sekarang mau menanggapi begini Bang. Tadi Abang katakan itu kan sesuai dengan mengikuti teladan daripada Abraham. Dan kita tahu itu sering sekali banyak dipertentangkan. Orang-orang Kristen itu kan banyak sekali. Kok katanya mengikuti Yesus? Kok nggak sunat? Kami sunat. Kok makan babi? Kami mengikuti. Kami nggak makan babi ya. Jadi satu dulu yang kita bahas terkait dengan sunat itu. Kalau dikatakan bahwa kitab Abang adalah penyempurna, seharusnya tentang sunat itu juga ada. Berarti mana yang lebih sempurna? Kitab Abang atau kitab kami? Itu ya dalam logika saya. Kalau di Kejadian, di Alkitab itu ada.
pada Kejadian 17. Di situ ada perintah untuk supaya anak laki-laki supaya disunat pada usia 8 hari. Berarti kan, ini salah satu contoh. Berarti masih lebih lengkap lagi Alkitab itu ya, pembelaan dari saya. Kemudian itu terkait dengan sunat. Kemudian terkait kalau abang mengatakan mengikuti teladan Abraham, kalau Abraham cara beribadahnya kenapa nggak diikuti? Abraham cara beribadah dia membuat mezbah Tuhan, tempat untuk dia nanti akan mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan. Kalau cara ibadah orang abang, kenapa nggak dilakukan cara ibadahnya? Kenapa nggak mengikuti teladan Abraham, nggak secara penuh begitu? Kenapa hanya separuh-separuh, hanya terkait dengan sunat, tetapi cara ibadah, kenapa tidak dilakukan? Kemudian, Oke, lanjut saja ya. Kelamaan Anda nanti menyanggah, tapi seolah-olah Anda itu menjelaskan. Jadi saya sikat saja. Kami sudah membuktikan atau menjelaskan bahwa Al-Quran itu untuk mengikuti teladan Ibrahim atau milah Ibrahim, apa yang dilakukan oleh Ibrahim, yang Anda maksud tentang bagaimana Nabi Ibrahim menyembah bersujud kepada Allah, itu sudah disempurnakan oleh Rasulullah. Apa yang kau lihat aku sholat, ikuti itu Nabi Muhammad. Saya lupa ayat, lupa kalau nggak membaca ini saya kadang seperti lupa. aku sholat. Nah, as-sholatu mau sholat, lupa saya kalau nggak baca bang, sorry, maaf, ini malah jadi legend. Iya, yang saya tanyakan teladannya Abraham tadi yang abang katakan. Bang, itu sudah dijelaskan. Saya ini sedang menjelaskan. Apa Anda mau menjelaskan lagi? Loh, tadi kan abang bilang kan Begini dengarkan bagaimana orang-orang terdahulu beribadah kepada Tuhannya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad, ditunjukkan cara beribadahnya. Kami umatnya Nabi Muhammad, apakah saya harus mengikuti Nabi Isa, Nabi Ibrahim, atau Nabi Musa? Anda lucu. Sebentar, Bang. Silakan lanjut. Ini kan temanya tadi kan masing-masing saling meragukan kitabnya orang lain kan gitu, ya kan? Nah, kalau kita bahas isi masing-masing kitab nggak nemu, nanti kemana-mana gitu loh, nggak ada ujung pangkalnya. Karena masing-masing itu meyakini yang di kitab masing-masing kan gitu ya. Kalau untuk keraguan-raguan itu, kita itu paling tidak itu harus membahasnya dari sisi penyusunan, ya kan, si kitab itu masing-masing, atau transmisi kitab itu sampai kepada kita ini seperti apa prosesnya gitu loh. Nah, di situ kan ada poin-poin atau peluang-peluang yang diragukan kan gitu. Misalnya di Bible gitu kan, ada nggak disebut-sebut Trinitas, kok tiba-tiba ada Trinitas, misalnya kayak gitu loh. Nah, seperti itu gitu aja. Tadi kalau membahas isi masing-masing kita nggak nemu nanti nih. Ini pasti ini masing-masing akan mempertahankan itu kan. Ya gitu. muter di situ doang. Akhirnya. Makanya misalnya tadi itu hasil penyelidikan, karena di kitabmu itu bukan wahyu misalnya, itu hasil penyelidikan. Nah, itu kan satu keraguan-keraguan lagi. Iya, kalau untuk itu saya bisa jelaskan Bang terkait dengan silakan kalau mau bertanya silakan. Iya, nah Bang Las ini juga akan mempertanyakan apa yang diragukan dari penyusunan Al-Quran itu seperti apa gitulah. Kan gitu. Nah, itu baru kita itu bisa mendiskusikan keraguan-keraguan masing-masing kitab kan gitu. Ya gitu loh. Dari situ aja gitu. Kita sepakat ganti topik. Nah, itu lain cerita. Kalau bahas misalnya Abraham ini perintah sunat segala macam, ya Mas, pastilah masing-masing mempertahankan isi kitabnya masing-masing. Begini ya Bangko, Itu kan. Tadi narasi awal yang saya dengar sebelum saya dipersilakan untuk berbicara tadi masih dengan ada yang orang Kristen tadi yang perempuan yang sama ada laki-laki. Ya toh, singkatnya berbicara tentang bahwa Al-Quran itu kan kitab yang sempurna. Sementara yang pernah saya baca, ini saya kan ambil contoh tadi, makanya saya berbicara tentang sunat. Di Al-Quran tidak ada perintah untuk sunat.